2 hari pasca pengumuman Presiden terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Pertemuan keduanya pun menuai beragam respons dari partai pengusung Prabowo, termasuk dari Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan. Dua hari pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Kedatangan Prabowo disambut Surya Paloh dan petinggi Partai Nasdem. Prabowo datang bersama Sekjen Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, sementara Surya Paloh mengajak Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, Prabowo Subianto bicara soal kerjasama usai berkompetisi. Prabowo juga menyebut bangsa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi. Udahlah, udah jelas, masa pertanyaan terus ya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Ya. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Sementara Surya Paloh bilang peluang bergabungnya dengan koalisi Indonesia Maju masih 50-50. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Akhirnya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di MK Pak. Kita lihat. Sementara, sore harinya, setelah bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bertemu dengan Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan untuk berbuka puasa bersama. Anies juga merespons pertemuan antara Prabowo dan Paloh. Anies bilang itu adalah sesuatu yang baik tetapi bukanlah hal yang luar biasa. Sementara soal peluang Partai Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo, Anies menyebut pembentukan kabinet masih lama, sehingga apapun yang disampaikan saat ini masih bersifat spekulatif. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jalan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan merespons pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh. Zulhas bilang tidak ada masalah. Zulhas menilai silaturahmi merupakan bagian dari tradisi bangsa Indonesia. Silaturahmi itu kan khas kita, ya tradisi kita. Boleh beda capres, boleh beda pandangan, tapi silaturahim jalan terus jadi bagus. Tapi prinsip PAN sendiri kalau Nasdem bergabung ke koalisi gimana? Prinsipnya terbuka ya? Boleh Pak? Itu aja dulu, makasih ya. Respon senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. Sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Erwin pun menyambut baik jika Partai Nasdem mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju karena pemerintahan baru perlu kestabilan di parlemen dan juga pemerintahan. Pertemuan biasa kan, silaturahmi setelah pemilu ya. Pasti Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak, ingin menurunkan tensi politik juga. Beliau seorang negarawan ya, yang saya tahu ya, itu hak presiden terpilih atau presiden yang akan datang dan tetapi tentunya akan dibicarakan dengan koalisi Indonesia Maju yang sebagai koalisi utama. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bakal merangkul paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya.
sudah ada dapat ucapan dari pemimpin luar negeri, Mas. Kemarin kan banyak. Ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya. Sehari sebelum pertemuan, Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Timnas Amin menargetkan paslon yang diduga melakukan pelanggaran didiskualifikasi. Tim Liputan, Kompas TV.